Digibank. Pasti. Digibank. Oke, baiklah. Kita mulai saja acara kita malam ini. Terima kasih sudah join di event kita malam ini. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya dari community Digibank. Dan malam ini kita menggelar webinar Digibank by DBS Walk the Talk Series dengan tema Financial Clinic memilih investasi yang aman bagi millennials. Oke. Dan saya mau cerita mengenai event kita ini. Event kita ini namanya Digibank by DBS Walk the Talk Series dan sebelumnya kita buat ini secara offline. Dan pertama kita launching waktu itu di Kota Kasablanka selama 1 minggu penuh kita buat event ini menghadirkan para narasumber dari berbagai bidang yang expert tentunya di bidangnya. Dan kita mengadakan talk show, berbagi insight, berbagi inspirasi dengan para semua sahabat Digibank. Dan kali ini karena masa pandemi akhirnya kita mengikuti himbauan pemerintah dan anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing and physical distancing. Tapi Digibank by DBS Walk the Talk Series ini tidak mau kehilangan momen untuk bisa tetap terkoneksi dan bersilaturahmi dengan sahabat Digibank. Jadi kita buat semua event-event yang tadinya offline kita buat menjadi offline. Supaya kita tetap masih bisa berbagi inspirasi, berbagi insight, kita bisa berbagi ide-ide, inovasi apapun dan hal-hal lainnya gitu ya. Kita masih bisa ngobrol, ketemu dan lain sebagainya meskipun lewat online. Dan hari ini Digibank by DBS Walk the Talk Series berkolaborasi dengan kumpul.id dan menghadirkan tema Financial Clinic memilih investasi yang aman bagi millennials. Dan sudah ada 2 orang narasumber yang sangat istimewa malam ini yang sudah hadir. Ada Pak Alexander Raharjo dan ada Cahaya Sujono. Pak Alexander Raharjo ini adalah founder dari Rintisan Indonesia. Dan satu lagi adalah Cahaya Sujono dan beliau adalah EVP Digibank Growth and Portfolio PT Bank DBS Indonesia. Oke, rule untuk event kita malam ini mohon semua videonya kita mute dulu ya karena kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Alex terlebih dahulu. Jadi supaya teman-teman yang lain juga tidak terganggu, jadi boleh di-mute dulu videonya dan nanti kita akan berikan sesi Q&A di sesi setelah Pak Alex dan Caca untuk bisa untuk memberikan sesi tanya jawabnya. Jadi mohon bantuannya untuk para partisipan yang join malam ini untuk mematikan mute-nya atau mic-nya untuk supaya bisa kita mendengar bersama-sama kita mendengarkan presentasi dari Pak Alex dan Caca. Buat teman-teman yang misalnya kok suara saya nggak keluar itu mungkin teman-teman bisa log out dulu dan login kembali ya. Mungkin itu masalah koneksi karena yang lainnya tetap bisa mendengarkan ternyata gitu. Jadi teman-teman bisa log out dulu, login lagi gitu ya. Oke, Pak Alex. Halo, ya selamat malam teman-teman semua. Pak, teman-teman di sini sudah tidak sabar ingin mendengarkan presentasi dari Pak Alex. Kita akan dengarkan tips dan trik dan teman-teman ini saatnya mumpung Pak Alex ada di sini
Oke, kita ambil infonya Pak Alex ya. Kita Ya, semoga serap-serap berguna ilmunya hari ini. semua. Iya, kita ambil, kita tanya-tanya tips dan trik memilih investasi yang aman bagi milenial seperti apa. Nanti akan dilanjutkan oleh Caca dan kemudian kita buka sesi Q&A ya, Pak Alex ya. Ya, oke. Oke, Pak Alex, kami persilahkan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, saya panggil teman-teman ya, karena kan katanya acaranya milenial, jadi ya anggap aja kita seumuran semua gitu. Daripada pakai bapak ibu gitu kan. Ya, jadi thank you buat Digibank udah undang saya dan kumpul juga. Ya, pada malam ini saya mau sharing. Jadi ini lebih ke sharing pengalaman saya aja sih. Jadi mungkin bisa teman-teman pakai jadi apa ya, panduan teman-teman lah kalau misalnya mau investasi seperti itu. Oke, saya share dulu di sini. Ini udah kelihatan ya Pak ya? Slide-nya ya? Ya. Udah ya? Oke. Ya, Sudah kelihatan Pak? ya, selamat malam teman-teman. Nah, perkenalkan saya Alex. Ya, saya Senior Financial Advisor. Saya juga punya satu komunitas namanya Rintisan Indonesia. Nah, ini mungkin sekilas tentang saya. Jadi, background saya sebenarnya IT. Cuma mulai tahun 2013, saya menekuni di dunia finansial sebagai financial advisor. Jadi, saya sama teman-teman saya membentuk satu namanya Grand Vision. Jadi, itu adalah sebuah financial advisor company. Nah, ini sekilas background saya dulu. Saya juga dulu sebagai karyawan, saya juga dulu pernah menjadi Microsoft Ambassador dan Nokia Ambassador. Jadi IT-nya itu benar-benar kepake dulu sementara. Terus tahun 2013 akhirnya pivoting ke financial gitu. Nah, kenapa? Karena memang dari dulu passion saya di financial juga. Seperti itu. Nah, ini sekilas tentang financial advisor service. Jadi di sini saya bisa bantu klien untuk investment planning-nya mereka, education planning, medical insurance, employee benefit, bahkan untuk retire planning juga bisa seperti itu. Nah, kemudian ya kita mulai ya. Mungkin teman-teman di sini kan udah tahu kayak misalnya kita saat ini dihadapkan pada situasi yang namanya pandemik, di mana yang kena itu adalah ekonomi kita. Selain itu juga kena yang namanya isu namanya kesehatan gitu. Jadi ada dua isu yang secara langsung kena di tahun ini kayak gitu. Belum lagi yang berita-berita yang lainnya gitu kayak misalnya manajer investasi, terus kemudian kasus-kasus lainnya yang berhubungan dengan finansial. Nah, tapi kalau misalnya kita pandang itu sebagai suatu masalah, itu kita juga bisa memandang itu sebagai suatu masalah. Tapi kalau kita lihat dari peluangnya, itu menjadi suatu peluang. Nah, apa yang peluang kita bisa ambil? Yaitu time travel. Nah, kenapa kok time travel? Karena kalau misalnya teman-teman lihat ya, seperti kayak market obligasi, kemudian terutama market saham ya, itu tuh turunnya itu benar-benar sampai tahun 2014-2015 gitu. Nah, ini menjadi kesempatan buat teman-teman yang mungkin belum pernah investasi, itu bisa mulai investasi, atau mungkin buat teman-teman yang dulunya perencanaan keuangannya kurang bagus, itu bisa menjadi sadar bahwa, oh ternyata perencanaan keuangan aku harus dirubah untuk mempersiapkan kondisi yang seperti saat ini, kayak gitu. Nah, terus mengapa financial planning itu penting? Karena ini, teman-teman. Jadi financial planning itu ibaratnya penting karena uang itu dibutuhkan dari yang namanya lahir sampai namanya meninggal dunia. Nah, itu kita semua di di setiap tahapan kehidupan ini kita butuh yang namanya uang. Nah, siklus keuangan personal itu ada 3 state, di mana yang pertama itu adalah growth state, terus yang kedua adalah prepare stage, yang terakhir adalah retire stage. Nah, kalau misalnya teman-teman termasuk golongan usia millennials, itu harusnya teman-teman masuk di growth state ini. Kayak gitu, accumulation. Jadi memang tepat hari ini saya diundang oleh Digibank dan Kumpul untuk bahas tentang bagaimana caranya kita berinvestasi, terutama secara aman. Kayak gitu. Nah, namun yang namanya keuangan personal itu kita nggak hanya untuk state-state ini aja, tapi kita ada yang namanya ini. Jadi ini emergency fund atau dana darurat itu menjadi pondasinya. Seperti itu. Nah, lalu kita bicara tentang investasi. Banyak kan hal yang orang-orang kayak misalnya ketipu investasi bodong, terus kemudian investasi dengan greedy, ibaratnya itu kayak, oh dikasih bunga yang tinggi sekali itu mereka mau.
itu biasanya kalau rata-rata saya survei, mereka itu tidak mengerti bahwa tujuan investasi itu apa. Kemudian kenapa saya harus berinvestasi dengan bunga 10%, 15%, itu mereka tidak tahu. Padahal sebenarnya yang namanya investasi itu kita cukup melawan yang namanya pencuri yang nggak kelihatan di kehidupan kita ini, yaitu inflasi dan juga penyusutan. Nah, kalau contohnya penyusutan itu apa? Contohnya kita beli barang-barang yang mudah menyusut, kayak seperti mobil, kita butuhnya cuma satu, kita beli dua. Nah, itu menjadi satu pemborosan. Terus kemudian yang kedua adalah inflasi. Nah, inflasi ini sendiri itulah yang perlu kita lawan. Jadi nggak perlulah kita kayak teriming-iming oleh investasi yang return sampai 20%, 50%. Padahal dengan kita melawan inflasi aja itu kita udah oke gitu. Kita udah kayak istilahnya itu udah cuan lah kayak gitu. Nah, terus kita lihat nih data inflasi di Indonesia itu seperti apa. Jadi ini saya capture data dari tahun 2018 sampai tahun 2020 bahwa menunjukkan bahwa data inflasi Indonesia itu sekitar 2-3% aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa investasi 6% atau 7%, itu udah bagus banget. Kita udah untung sekitar 3-4%. Nah, terus bagaimana nih caranya kita ngatur portofolio pribadi? Cara kita mengatur portofolio pribadi itu sama kayak kita sebagai seorang manajer bola. Jadi mungkin teman-teman di sini kalau yang main bola atau suka bola atau paling tidak pernah nonton bola, harusnya pernah melihat yang namanya ini. Jadi formasi bola ini kan kayak gini ya, jadi ada kipernya, ada defense-nya, ada pemain tengahnya, dan juga ada strikernya. Nah, sebenarnya portofolio kita tuh kayak gini aja. Jadi terdiri dari 3 bagian ini udah bagus banget. Jadi ada pertahanannya, ada tengahnya, ada strikernya. Nah, tapi kan di setiap formasi bola itu kan macam-macam. Ada yang mungkin 4-3-3, which is strikernya lebih banyak, atau mungkin ada yang defensifnya lebih banyak, seperti yang formasi saya tunjukkan ini, 4-4-2. Kayak gitu. Itu terserah. Itu tergantung dari profil risiko teman-teman sendiri. Nah, terus kita breakdown satu-satu. Ya, dimaksud defense itu seperti apa? Nah, kayak gini. Jadi yang dimaksud defense itu seperti emergency fund, dana darurat, asuransi, proteksi penghasilan kita, dan juga deposito. Ini termasuk defense-nya. Lalu, kenapa kok kita perlu defense seperti itu? Nah, makanya saya bilang tadi time travel kan. Dan juga kita bisa lihat kembali gitu, look back bahwa kayak portofolio kita itu udah bener atau enggak, sesuai dengan yang tadi atau enggak. Nah, kita lihat current situation-nya. Contoh-contoh orang yang tidak sesuai gitu. Dan kenapa kita harus mempersiapkan yang namanya kiper atau back-nya. Kadang kan kebanyakan orang tuh mempersiapkannya kayak, gimana ya, aku harus investasi yang mana ya, yang untung gini-gini. Tapi tanpa mereka melihat bahwa, oh ternyata mereka nggak punya kipernya. Jadi sehingga kalau misalnya ada kejadian kayak gini, mereka bisa kebobolan gitu. Nah, kebobolan seperti apa? Contohnya kayak gini. Jadi ada cerita bahwa orang gaji 80 juta, baru 2 bulan dirumahkan, dia udah nggak bisa bayar cicilannya. Terus ada juga peristiwa-peristiwa seperti kayak misalnya biaya perawatan rumah sakit di corona di rumah sakit swasta itu sampai 500 juta. Bayangin, kita udah investasi, ngumpulin duit sampai 500 juta, mungkin bertahun-tahun, habis dalam waktu satu waktu, kayak gitu. Nah, ini pentingnya kiper atau back itu seperti ini. Nah, bahkan kalau di luar negeri ya, corona itu harus sampai masuk ICU 15 hari gitu. Nah, dia sampai nggak bisa kerja lagi. Makanya saya tadi bilang, itu butuh yang namanya deposito, dana darurat, insurance, dan juga proteksi penghasilan. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, bisa cek di Instagram saya juga ada share mengenai hal-hal seperti yang tadi saya ungkapkan. Terus, nah yang berikutnya pemain tengah. Pemain tengah itu apa sih? Yaitu obligasi dan juga stok yang punya dividen yang tinggi. Nah, itu biasanya saya taruh di pemain tengah. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak setuju dengan ini, kalau misalnya teman-teman bilang kayak, oh pemain tengah saya adalah deposito, ya itu silahkan. Tapi ini yang biasanya saya pakai gitu. Yang saya pakai sebagai pemain tengah saya adalah obligasi dan juga saham-saham yang memiliki dividen yang tinggi. Nah, salah satunya Ori ya, ini yang baru keluar kemarin. Kemudian, nah strikernya siapa gitu? Strikernya itu ini. Jadi blue chip stock di mana seperti kayak BBCA, terus Bank BRI, terus growth stock. Jadi saya lihat-lihat stok apa ya yang lagi bagus saat ini yang kira-kira akan berkembang. Terus dan juga trading. Kalau misalnya teman-teman suka trading ya silahkan gitu. Itu menjadi pemain penyerangnya teman-teman. Tapi jangan sampai teman-teman trading
terus investasi di saham, terus nggak punya nih yang namanya kayak dana darurat atau yang pemain tangannya tadi. Nah, itu bisa kebobolan. Kayak gitu. Dan kebanyakan orang Indonesia, kalau saya lihat, fokusnya itu di sininya gitu, di strikernya ini. Nah, terus kita ke topik utamanya, di mana gimana nih investasi yang aman untuk millennials. Nah, kita lihat bersama indeks perbandingan antara semua yang tadi saya bilang gitu. Kalau kita lihat bahwa indeks saham itu saat ini kalau misalnya kita lihat 5 tahunannya kurang bagus. Kalau kita lihat pendapatan tetap itu secara obligasi ya teman-teman ya, lebih bagus kayak gitu. Pasar uang juga oke. Nah, bayangin ya kalau misalnya teman-teman cuma punya striker doang nih, saham doang, ya udah. Berarti uang teman-teman udah hilang sekitar bisa 32% kayak gitu saat ini gitu. Nah, terus kalau kita lihat nih 10 tahun perbandingannya bagaimana? Jadi yang hitam ini saham ya teman-teman. Nah, kemarin jatuh kayak gitu. Memang awal-awalnya menang gitu. Jadi sesuai ya yang seperti yang saya bilang. Jadi strikernya itu yang hitam ini, pemain tengahnya yang biru ini, terus pemain belakangnya itu yang hijau ini gitu. Hijau ini deposito. Jadi ini saya buat 3 perbandingan gitu. 3 produk di masing-masing lini gitu. Nah, ternyata sekarang itu yang kena strikernya kita gitu, which is yang bisa bertahan adalah lini pertahanan kita. Seperti itu. Nah, terus kita bahas juga mengenai bond gitu. Kenapa saya mau bahas bond? Karena menurut saya ini yang paling menarik gitu, kalau misalnya kita bicara tentang investasi yang aman. Nah, kita lihat bersama bahwa kemarin tuh pemerintah baru keluarin namanya penurunan suku bunga acuan, di mana yang dari 5% menjadi 4,25%. Jadi pertama 5%, terus diturunin lagi jadi 4,75, 45, terus turun lagi jadi 4,25. Nah, ini korelasinya dengan bond apa? Dengan obligasi apa? Nah, kita lihat di sini. Jadi ini harga bond ya teman-teman ya. Saya capture dari satu reksadana penambahan tetap. Nah, reksadana penambahan tetap itu bisa dibilang itu juga isinya juga bond juga gitu loh. Salah satunya juga ORI itu juga ada di dalam situ. Nah, kalau teman-teman cek di sini tahun 2015 itu mengalami penurunan. Tapi tahun 2019 dia naik banget. Loh, ini kenapa? Karena ini. Mungkin teman-teman nggak bisa lihat ya. Nah, ini mungkin lebih besar. Jadi kalau teman-teman tadi perhatikan ya, kenapa kok tahun 2018 itu turun? Karena pemerintah menaikkan suku bunga terus. Nah, terus ketika tahun 2019, kenapa kok bond naik? Kita lihat ya, bond kan harganya naik. Kenapa? Karena pemerintah menurunkan suku bunga. Lihat. Nah, dan tahun 2020 karena COVID kayak gini, kelihatannya trennya adalah pemerintah menurunkan suku bunga. Nah, jadi udah pasti bond akan berpotensi untuk naik. Dan otomatis ORI juga akan bisa menjadi satu produk investasi yang menguntungkan buat teman-teman. Kayak gitu. Selain kita dapat kuponnya, kita juga bisa mendapatkan namanya capital gain dari kenaikan harga ORI tersebut. Seperti itu. Jadi ini biasanya data acuan yaitu suku bunga bank yang kita pakai buat kalau kita mau beli namanya obligasi. Kalau misalnya suku bunga bank itu diturunkan, maka obligasinya pasti akan naik. Kayak gitu. Nah, terus kemudian bond strategi itu kayak gimana? Kalau kita beli obligasi itu strategi kita pakai barang ini untuk apa? Biasanya yang saya pakai adalah untuk passive income, yaitu dari kuponnya itu saya mendapatkan passive income setiap bulan. Teman-teman terserah mau dipakai untuk belanja, mau dipakai untuk traveling itu terserah. Itu passive income strategi. Yang kedua adalah yang lebih jenius lagi lah istilahnya, yaitu namanya reinvest strategi. Jadi dari passive income yang kita dapatin itu, kita bisa pakai untuk investasi lagi. Contoh investasi di saham atau investasi di reksadana penambahan tetap yang setara. Jadi teman-teman bisa pakai reinvest lagi ke investasi yang setara atau investasi yang lebih agresif lagi, yaitu salah satunya saham. Jadi inilah strategi yang bisa teman-teman pakai, yang biasa saya pakai, kayak gitu. Nah, jadi strategi saya untuk saat ini adalah saya review kembali dana darurat saya, terus saya review kembali insurance saya review kembali bond saya. Jadi saya kebanyakan main di bond, jadi passive income strategi, reinvest strategi, dan juga dari passive income di bond itu saya pakai untuk top up untuk stok-stok yang menurut saya bagus, seperti itu. Simpelnya kayak gitu. Nah,
Nah, mungkin dari saya itu aja. Tapi di akhir ini saya mau share ke teman-teman bahwa ini ada satu cerita, di mana dulu itu ada satu nelayan dan juga anak muda. Nah, mereka bersama-sama mancing nih. Terus nelayan itu dia ketika dapat ikan besar, dia buang. Tapi ketika dapat ikan kecil, dia ambil masukin di embernya. Dan itu terus anak muda itu kan bingung, loh kenapa ya kok kayak gini gitu? Kok ikan besar dibuang, ikan kecil diambil gitu. Terus akhirnya dia tanya, kenapa Pak kok kayak gitu? Dia jawab, oh karena wajan saya di rumah itu kecil aja gitu. Nah, message yang teman-teman bisa ambil apa? Yaitu di mana kalau kita tidak memperbesar kapasitas kita, ya rezeki kita ya akan gitu-gitu aja. Jadi pesan saya yang terakhir adalah selalu update namanya informasi dan juga pengetahuan. Karena itu penting sekali buat teman-teman mengetahui bahwa oh ternyata dengan adanya suku bunga bank turun, berarti saya ada peluang untuk obligasi. Atau kayak misalnya, oh US dollar lagi melemah, rupiah menguat, berarti artinya obligasi lagi diincar sama asing. Kayak gitu. Sehingga investasi obligasi itu jauh lebih menguntungkan daripada yang lain. Kayak gitu sih. Nah, satu hal lagi buat teman-teman, tadi kan saya udah jelaskan bahwa saya punya financial advisor service seperti ini. Kalau misalnya memang teman-teman di sini ada yang memang tertarik untuk ngobrol lebih lanjut, jadi buat teman-teman di sini saya udah ngobrol sama Digibank dan kumpul bahwa buat semua peserta di sini saya kasih untuk gratis konsultasi perencanaan keuangan. Nah, teman-teman yang berminat silahkan daftar di sini, scan aja barcode-nya ini atau teman-teman bisa capture yang ini, link ini, kayak gitu. Jadi silahkan capture. Nanti kita akan konsultasi lebih lanjut via Zoom karena memang saya dikasih Digibank waktunya cuma 30 menit aja untuk sharing ini, kayak gitu. Oke, ya sekian dari saya. Dan pesan saya terakhir, kita boleh tinggal di negara berkembang, tapi pola pikir dan manajemen keuangan kita itu kita harus maju seperti itu. Oke, ya sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya saya kembalikan ke Pak Arief ya. Oke. Thank Terima you. kasih Pak Alex. Tadi sudah di-scan barcode-nya ya. Luar biasa ya, ternyata join kelas malam ini dapat konsultasi gratis sama Pak Alex. Kapan lagi kan? Oke. Terima kasih Pak Alex dan berikutnya Ya, kita mau share sebelum nanti kita ada buka sesi tanya jawab. Saya mau kasih kesempatan kepada Caca. Hai Caca. Halo Arif. Oke. Tadi kan kita udah di-share tuh gimana tips-tips sama apa sih mencari atau memilih investasi yang aman bagi millennials atau bagi teman-teman yang memang baru mau memulai investasi. Nah, Caca ini adalah EVP Digibank Growth and Portfolio dari PT Bank DBS Indonesia. Caca, ada apa sih yang bisa di-share ke teman-teman di sini untuk teman-teman yang baru mau memulai investasi? Apalagi teman-teman millennials ya. Oke, mungkin aku sambil cerita juga kali ya Arif, Boleh, bahwa silakan. aku pun juga kasarnya went through the same path, bahwa waktu masih lebih muda, waktu masih baru-baru mulai lulus kuliah, awal kerja, itu tuh sebenarnya pengen belajar investasi tapi ragu, nggak berani ngambil resiko dan lain-lain. Nah, oleh karena itu setelah aku jalanin, sebenarnya menurut aku just like semua seperti semua kebiasaan baik, yang paling penting tuh adalah mulai aja dulu. Walaupun angkanya kecil, itu nggak apa-apa, yang penting mulai aja dulu, karena dari situlah kita akan belajar dan membangun kebiasaan yang bagusnya itu. Nah, dalam hal ini menurut aku dengan produk-produk Digibank yang sekarang ada, itu tuh sangat suportif. Karena misalnya kayak deposito, itu juga pembukaannya gampang, dan bisa mulai dari 1 juta dengan tenor 1 bulan. Atau kalau misalnya mau mulai ke produk yang lebih tinggi lagi, misalnya bisa ada SBN, termasuk juga ORI, yang sama juga pembeliannya mulai dari 1 juta. Nah, kalau lewat Digibank Apps pun, mungkin kayak tadi udah nonton teman-teman dari video yang di-share sama Arif di depan, itu tuh buka rekeningnya juga sangat gampang, udah pasti. Kedua, kalau misalnya semua activities, misalnya buka deposito, atau ngerubah instruksi jatuh tempo, atau dan lain-lain, itu semua lewat aplikasi, which itu sangat gampang. Sejujurnya aku pun soalnya dulu awal-awal melewati masa-masa di mana untuk ngebuka deposito harus ke cabang, harus antri. Jadi sekarang udah ada yang bisa semuanya online, ini tuh sangat convenient sih menurut aku.
Nah, selain itu juga untuk SBN, termasuk dalam hal ini ORI, kayak yang tadi dibahas sama Pak Alexander, itu juga lewat digibank itu pembeliannya semuanya full online. Dari awal bikin SID sampai pemesanan, pembayaran, itu semuanya bisa di rumah terus, aman, tidak perlu keluar-keluar dan takut dengan COVID-19. Gitu. Jadi menurut aku kalau mau mulai investasi dengan cara apapun, baik itu deposito ataupun SBN atau obligasi, mulailah dari yang kita jumlahnya juga merasa nyaman, yaitu misalnya kecil juga nggak apa-apa, dan itu sangat bisa dibantu banget sama semua fasilitas yang ada di Bank sekarang. Gitu, Rif. Oke, Caca, ada apa lagi benefit dari Digibank yang ditawarkan berkaitan dengan ORI ya? Oh, oke. Ya nih kan emang yang lagi hot banget dibahas nih kan sekarang ORI ya, karena kan emang masa issuance-nya lagi berlangsung, dan masa issuance itu cuma sampai tanggal 9 Juli jam 10 pagi. Nah, mungkin Arif boleh tolong share, kayaknya aku ada satu slide. Oke, sebentar. Mungkin aku cerita dulu dikit juga ya. Ya. Soal si ORI ini surat berharga negara itu kan ada yang dapat diperjualbelikan dan ada yang tidak dapat diperjualbelikan. Nah, yang dapat diperjualbelikan ini kan adalah ORI, dan selain itu juga ada sukuk retail. Nah, untuk yang bisa diperjualbelikan ini tenornya sebenarnya 3 tahun. Tapi karena dia bisa diperjualbelikan setelah untuk ORI, setelah dia 2 kali pembayaran kupon, yaitu mulai tanggal 15 September sudah bisa diperjualbelikan ke pasar sekunder. Nah, berarti dengan kayak gitu, kalau misalnya ada orang nih beli sekarang, terus tiba-tiba nanti bulan Oktober atau November dia perlu uangnya dicairkan, bisa dijual kembali orinya gitu, pasar sekunder. Nah, untuk lewat Digibank ini lagi ada promo yang sangat menarik menurut aku ya, karena cashbacknya sebenarnya itu awalnya sampai 4,5 juta, tapi periode sudah lewat. Itu kebetulan adalah periode early bird dan berakhir tanggal 19 Juni. Jadi untuk periode yang masih berlangsung sekarang sampai nanti tanggal 9 Juli, itu adalah cash reward yang sebelah kanan, yaitu sampai dengan 3 juta. Nah, pembelian ORI pun itu bisa mulai dari 1 juta. Jadi kalau tadi kita bahas yang penting mulai dulu walaupun kecil-kecil, ini adalah salah satu saat yang paling tepat sih, Arif. Oke, ini udah dikasih lihat ya benefit yang memang diberikan kepada partisipan ya kalau misalnya mau melakukan pembelian ORI ya. Iya, benar, Rif. Oke. Jadi sebaiknya kita pergunakan deh saat-saat ini karena secara semaksimal mungkin, karena ORI itu juga penawarannya kan cuma setahun sekali. Jadi kalau misalnya ketinggalan yang ini harus tunggu 2021 deh. Caca ada satu video yang mau tampilin ya. Bentar ya, Caca. Oke. Oke. Caca akan menampilkan satu video mengenai ORI. Oke,
Caca boleh melakukan Oke, pembelian ori di jadi digibank untuk sama kan ada ori kalau itu yang akan, baru memulai nah ada kalau apa step misalnya yang di dilakukan dan digibank semudah apa semua sih itu prosesnya ini kan udah dibanding online. yang lain? Jadi untuk pendaftaran SID ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, termasuk pertanyaan yang akan memberikan masukan kepada kita sebenarnya risk profile kita tuh levelnya di mana sih yang kita nyaman gitu. Nah setelah kita registrasi SID dan lalu dilanjutkan dengan registrasi ISBN, kita bisa langsung melakukan pemesanan untuk si obligasinya ini, dalam hal ini ori gitu ya. Nah setelah melakukan pemesanan ori itu kita punya 3 jam waktunya untuk melakukan pembayaran. Tapi kalau lewat digibank nggak pakai ribet karena langsung bisa didebet juga dari rekening digibanknya langsung tanpa perlu ke ATM, tanpa perlu antri lagi dan lain-lain. Jadi prosesnya benar-benar seamless sampai akhirnya pembayaran selesai, udah deh tinggal tunggu tanggal settlement, maka setelah itu orinya akan keluar di portfolio kita. Oke, jadi semudah itu ya. Dan saya dengar sih Pak Alex juga udah pakai digibank sih. Pak boleh share nggak sih pengalaman Bapak Pak menggunakan digibank? Terus kan Bapak tadi apa sih kasih tips kita selain deposito, terus ada pembelian lain yang usia ori. Nah, boleh nggak Pak share pengalaman Bapak untuk pakai digibank itu kayak apa? Oke. Ya, Ya, sorry. Ya, saya pribadi kalau pakai digibank kemarin kebanyakan untuk transaksi dan deposito. Itu karena kalau dari deposito kan kalau bank kan ada aturannya ya, kayak suku bunga bank kan harus sekian gitu kan untuk dicari LPS. Nah, cuma kalau misalnya bank asing saya sukanya kayak di digibank gini banyak promonya gitu. Jadi cashback gitu. Jadi kan lumayan. Itu kayak anggap aja kayak nambah bunganya kayak gitu. itu edukatif juga ya. Jadi saya ya, ya. Jadi kalau deposito biasanya kalau bank asing memang setahu saya lebih tinggi gitu daripada bank lokal ya. Setahu Ya. saya gitu kebanyakan. Dan ditambah lagi sekarang ada ori ya Pak dengan kuponnya 6,4% ya Pak yang dibayarkan setiap bulan, benar kan Pak? Iya, iya betul. Dan lagi tadi ada cashback juga kata Caca tuh Ya, Pak. makanya cashback-nya itu selalu paling besar gitu. Kalau bank Saatnya ya Pak. Oke, Caca ada lagi yang mau disampaikan Ca? Udah sih itu aja. Semoga teman-teman di sini bisa mulai belajar investasi dan bisa mulai walaupun kecil-kecil, dan kalau mau pengalaman yang seamless bisa dibantu juga dengan digibank. Oke, Ya. karena dengan mulai 1 juta teman-teman udah bisa beli ori ya. Ya betul. Pak Alex, kita mulai Ya. pertanyaan ya Pak. Ada Boleh. beberapa yang sudah ditanyakan teman-teman pada saat registrasi nih Pak. Iya. Oke. Tadi mungkin sudah dibahas di awal oleh Bapak pertanyaan mengenai investasi apa yang paling aman dan menguntungkan bagi orang muda yang awam di dunia investasi. Dan terus langkah awal apa sih Pak yang harus dimatangkan terlebih dahulu? Oh, oke. Jadi kalau pertama kali sebelum investasi itu langkah awalnya adalah ngatur cash flow. Itu ngatur cash flow, terus kemudian yang kedua tentukan tujuan investasinya. Yang ketiga itu ngatur namanya lifestyle-nya. Terus yang keempat baru kita cross check kembali kayak income kita bisa atau enggak untuk investasi, ibaratnya kayak ada dana lebih atau tidak. Gitu. Nah, terus kita harus ngatur sesuai yang tadi saya sarankan, cara mengaturnya. Nah, baru cara mengaturnya itu kan berarti kita mencari kendaraan investasinya kan. Nah, seperti itu. Jadi langkah pertama adalah ya kita ibaratnya gini, kita bagaimana mau investasi kalau misalnya kita nggak tahu posisi keuangan kita seperti apa. Jadi cash flow-nya itu sih yang penting. Oke, ini ada langsung pertanyaan nih. Halo Mas Alex dari Raj Feliciap. Boleh dijelaskan tentang apa itu obligasi? Maaf, katanya masih awam banget. Nggak apa-apa, Oh gitu. justru hari ini kan saatnya kita belajar ya. Ya. Jadi obligasi itu sendiri, kenapa kok dia lebih beresiko? Ibaratnya kalau saya pribadi kan saya taruh di sebagai pemain tengah. Berarti kan dia lebih beresiko kan? Karena lebih beresiko berarti return-nya juga lebih tinggi. Nah, kenapa seperti itu? Karena kan itu kita ibaratnya minjemin uang ke orang. Kalau deposito itu kan dijamin sama LPS. Nah, kalau obligasi gini tidak ada penjaminnya biasanya. Cuma kalau obligasi negara, ibaratnya masa sih negara Indonesia bangkrut? Kayak gitu kan? Kan nggak mungkin gitu. Kalau kita belinya obligasi korporasi, memang ada resiko. Kalau misalnya perusahaan itu bangkrut, tapi resikonya lebih kecil daripada saham. Kalau perusahaan itu bangkrut, hal yang harus dibayarkan pertama adalah obligasi. Itu pasti. Baru sahamnya. Nah, tapi kalau misalnya kita obligasi negara kayak ori gini, ya udah pasti aman banget.
Jadi ibaratnya obligasi itu simpelnya gini, negara itu lagi butuh pinjaman duit nih dari warga negaranya lewat ORI ini. Makanya kan digadang-gadang si ORI ini kan untuk membantu ekonomi negara dalam hal menangani COVID, kayak gitu kan. Nah kita dengan kita berkontribusi, nah kita dapat yang namanya kuponnya itu, ibaratnya kayak bunga untuk pinjamannya lah kasarannya seperti itu. Gitu. Jadi kayak minjemin uang aja, tapi kita dapat keuntungan di situ. Simpelnya kayak gitu sih obligasi. Cuma kita minjemin uang kemana gitu, kayak ke corporate atau ke negara. Kalau saya pribadi saya pilih yang ke negara. Karena memang negara luar negeri aja milihnya ke negara Indonesia gitu. Kenapa kok kita warga negara Indonesia nggak pilih ke negara kita sendiri? Gitu. Oke, jadi sudah jelas ya bahwa ada ORI 017 yang lagi ditawarkan oleh negara ya. Caca ada yang mau tambahin, Ca? Enggak sih, menurut aku emang jawabannya Pak Alex sudah sangat merepresentasikan jawabannya Pak. Oke, Pak Alex lanjut nih Pak. Maaf saya ingin bertanya, bagaimana cara menghitung dana tabungan yang cukup untuk membackup investasi yang dijalankan? Karena ada pertanyaan lainnya mengikuti ini adalah, saya mahasiswa, apa saya bisa juga berinvestasi gitu Pak? Ya, pertama kan tadi saya bilang, yaitu posisi uangnya kita bagaimana gitu. Ibaratnya kadang tuh saya juga bingung kayak kenapa banyak orang tanya investasi yang cocok untuk mahasiswa itu apa gitu. Karena menurut saya sih nggak ada urusannya gitu. Mahasiswa yang punya income 50 juta per bulan juga ada gitu kan. Kenapa harus dibagi berdasarkan status? Kalau menurut saya sih investasi itu dibagi berdasarkan ya duitnya. Statusnya sih nggak peduli gitu. Kayak orang ibaratnya kayak mahasiswa yang punya income lebih besar daripada kita yang udah kerja gini ada juga loh kayak gitu. Nah jadi ya mungkin kalau misalnya maksudnya tadi itu kayak uangnya terbatas, baru uang jajan, ya menurut saya sih bisa diinvestasi yang mulai nilainya nominalnya kecil dan less risiko, which is mainnya yang di pemain belakang atau yang tengah tadi. Jadi antara deposito, mungkin reksadana pasar uang atau ya obligasi. Ori kan juga mulai dari 1 juta ya. Betul. Kayak gitu. Nah, Caca boleh tambahin nggak, Cak, untuk yang teman-teman mahasiswa nih, masih bisa berinvestasi? Masih lah ya. Coba dijelaskan, Cak. Oke, jadi kan kita punya tawaran menarik kan ya? Iya dong. Nah, jadi kan kembali ke tadi yang Pak Alex juga bilang bahwa investasi kan juga macam-macam nih. Ada yang dari obligasi, ada juga yang deposito. Ini mungkin sebenarnya pengalaman lebih dari sisi ibu-ibu, karena teman-teman sesama ibu-ibu nih biasanya mengatur financial planning kan, kapan harus bayar uang sekolah, kapan harus bayar uang pangkal sekolah dan lain-lain. Nah, biasanya kalau misalnya untuk deposito dan juga investasi-investasi lainnya, menurut aku sih yang tepat ya, sambil lihat dulu juga nih kita ada kebutuhan apa dan kapan. Kalau misalnya kayak anak sekolah gitu, itu kan udah tahu nih 3 tahun lagi harus siapin buat uang pangkal. Atau enggak kalau misalnya yang kuliah-kuliah mungkin tahun depan mau pergi liburan. Nah, and then carilah investasi yang jangka waktunya juga tepat gitu. Nah, misalnya untuk nyoba, lagi-lagi menurut aku ya, kalau nggak akan nyoba tuh ya nggak akan belajar. Dan kalau nggak belajar akhirnya nggak akan pede. Nah, jadi yang pasti sih dari zaman kuliah atau bahkan dari waktu yang bisa diinvestasiin juga uangnya masih sedikit, mulai aja dulu dengan 1 juta itu udah bisa belajar banyak kok gitu. Oke, terima kasih Caca. Ini ada yang raise hand nih. Mas Karsan, tadi udah raise hand. Mau tanya apa silahkan, saya sudah buka mute-nya. Enggak jadi. Baik, oke. Pak Alex sama Caca nih ada pertanyaan. Mau bertanya kalau perbandingan return ORI versus deposito sama versus obligasi dengan penanaman modal yang sama, kira-kira berapa banding berapa ya gitu. Mungkin bisa dijelaskan mengenai return-nya dulu kali ya dari ORI, deposito sama obligasi ini. Karena kan sebetulnya masing-masing aman juga kan ya. Iya. Jadi kalau deposito seperti yang tadi saya bilang, obligasi kan pasti lebih berisiko daripada deposito. Nah, udah pasti return-nya pasti lebih tinggi kayak gitu. Jarang banget obligasi yang return lebih rendah daripada deposito. Kalau lebih rendah, yang ngapain kita mau yang risiko tinggi seperti itu. Terus yang kedua dari sisi pajak. Nah, pajak deposito itu kan 20%. Nah, kadang orang investasi kan cuma lihat return ya, tapi mereka tidak melihat namanya net return. Nah, pajak deposito itu 20%, pajak obligasi itu cuma 15%.
Nah, jadi udah pasti lebih menarik obligasi sih. Dari sisi net profitnya ya, net return-nya, gitu. Oke, Caca mau tambahin nggak, Cak? Iya, kalau Kita aku punya. mau nambahin sedikit dari yang Pak Alex bilang. Kalau misalnya sekarang ini, misalnya si Ori 17, Ori 017 ini, itu kuponnya adalah 6,4%. Sementara deposito sekarang itu bunga LPS itu adalah 5,5%. Which is bunga LPS itu adalah bunga tertinggi lah yang bisa diberikan dan tetap mendapatkan jaminan dari LPS. Nah, dari dua angka itu aja kan udah terlihat ya dari sisi keuntungan tuh dari si Ori itu lebih tinggi daripada deposito untuk pembayaran kuponnya gitu dibandingin bunga deposito. Oke, jadi sudah kelihatan kan perbedaannya. Sama potongan pajaknya juga lebih murah ya Ori 017 ini ya, Iya, 15% aja. 15%. Kalau deposito kan potongan pajak bunga 20%. deposito 20% ya. Ya, Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Alex. Saya kan masih awam banget sama investasi menurut Lina Nurfaiza. Seumpama cuma berinvestasi dengan modal sedikit itu, resiko kerugiannya seperti apa? Lalu bisa atau tidak pelajar yang tidak memiliki KTP ikut berinvestasi? ya. Kalau modalnya dikit, menurut saya ya investasi yang aman aja. Jadi yang ibaratnya kemungkinan resiko turunnya itu kecil. Nah, kalau bentuknya obligasi dalam reksadana pendapatan tetap, itu teman-teman ada potensi naik turun. Tapi kalau yang seperti ORI ini, ORI, SBR, sukuk tabungan, terus sukuk ya, itu nggak ada potensi turun. Kenapa? Ya ada sih dari sisi capital gain potensi turun, tapi kan teman-teman juga masih dapat yang namanya kupon. Jadi makanya saya tadi bilang itu namanya passive income strategi. Jadi kita benar-benar defensif sih. Kenapa? Makanya dari dulu saya paling favorit di model-model kayak ORI kayak gini. ORI, SBR. Apalagi waktu itu keluar SBR tuh saya lebih tertarik karena floating with floor. Kayak gitu. Tapi karena ini nggak ada SBR ya udah ada ORI kan. Nah ORI juga menarik. Cuma ORI itu menariknya adalah kalau misalnya teman-teman pingin untungnya lebih, teman-teman bisa jual yang namanya ORI-nya. Kalau SBR kita nggak bisa jual. Kalau ori kita bisa jual gitu loh. Kalau misalnya kita lihat udah kayak harganya naik nih, terus kita lihat ada potensi investasi yang lebih menarik lagi. Karena biasanya kalau obligasi udah mulai naik, itu saham ikut naik. Kayak gitu. Nah, biasanya saham itu ketinggalan daripada obligasi. Nah, kalau udah kayak gitu berarti kan lebih potensial lagi kita untung 2 kali. Double cuan lah, misalnya kayak gitu. Itu bisa. Kayak gitu. Pak Alex, ada Haikal Pramuaji tadi raise hand. Haikal, mau tanya apa dengan Pak Alex? Silahkan. Ya Kak, selamat malam Kak. Saya Haikal Kamul Pramoji. Sekarang saya di kelas 12. Saya udah mulai di reksadana pasar uang. Nah, saya ingin bertanya nih, menurut Kak Alex itu dengan pola statistik IHSG yang sekarang kayak kangguru ini, lebih baik nanam reksadana pasar uang, saham apa ORI 17 ini ya? Terima kasih Kak. Oke, jadi kalau itu tergantung dari horizon ininya. Jadi kalau kita bicara ideal, itu semua kan harus ada. Tapi kalau misalnya kita bicara dari tujuan keuangan, itu tujuan keuangannya Haikal itu apa? Kalau memang misalnya nih ya, contoh tujuan keuangannya untuk merit gitu, untuk menikah. Terus kita taruh di saham yang kayak kangguru gini. Nah kalau kanggurunya lagi anjlok gitu, ya sudah nggak jadi menikah, kasarnya kan kayak gitu. Atau kayak untuk pendidikan anak yang udah mendekati. Nah itu juga susah. Jadi biasanya kalau horizon time-nya kayak 3 sampai 5 tahun aja, lebih baik di obligasi. Seperti yang tadi saya share kan. Tadi kan saya di awal udah share tuh kayak 5 tahunannya obligasi versus saham tuh seperti apa. Makanya kita share itu di depan. Nah itu tujuannya supaya teman-teman tuh tahu bahwa tujuan investasi itu maksudnya produk keuangan tuh akan mengikuti dengan tujuan investasi kita seperti itu. Iya, terima kasih Kak. Ya ya. Pak, ke-mute kayaknya suaranya, Pak. Saya mute ya. Caca, ada yang mau tambahin nggak buat Haikal nih? Haikal ini kan
sudah mulai investasi kelas 12 loh, udah mulai investasi loh. Dulu kayaknya saya kelas Iya. 12 masih belum mikirin investasi ya, Pak Alex ya. Luar biasa loh. Caca mau kasih tips-tips apa nih buat Haikal nih dari Digibank? Sebenarnya sih tipsnya bukan lebih ke Haikal, tapi ke pertanyaan sebelumnya, kayaknya ada yang sempat nanya soal KTP. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk berinvestasi, terutama untuk beli ori, itu kan tadi aku sempat jelasin membutuhkan SID. SID itu tuh seperti identifikasi investor lah yang terdaftar di KSEI. Nah, untuk pembuatan SID ini harus memakai KTP. Jadi kalau untuk yang belum punya KTP, sebaiknya tunggu tahun depan, semoga udah punya KTP dan bisa. Atau bisa nabung. Kayak orang tua nggak bisa ya. Atau bisa nabung dulu di tabungan maksi kita ya, Caca. Bisa juga. Ya, ada tabungan maksi kita di Digibank yang bunganya 4%. Itu bisa juga dijadikan alternatif ya, Cak ya? Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih. Cara monitor grafik dan fluktuasi ori ini via apa ya? Lewat aplikasi. Di BIAS ada aplikasi nggak untuk monitor ini? Ini pertanyaan untuk ke Caca. Ya. Ya, ada. Jadi, tadi kan kayak misalnya untuk ori, jadi untuk pembelian ori atau sukuk retail gitu misalnya, itu tuh kalau belinya di DBS pada saat di pasar perdananya, pada saat di issuance kayak sekarang, maka nanti dijualnya pun juga bisa dilakukan lewat aplikasi DBS. Nah, nanti pada saat dijual itu akan langsung kelihatan tuh harganya berapa dan nanti bakal berapa yang dikreditkan dan apa potongan teksnya berapa dan lain itu semuanya kelihatan di aplikasi, ada graf-grafnya semua juga ada, trennya juga ada. Tapi untuk sekarang kayaknya belum apa di video yang tadi sih kayaknya belum ada ya. Cuman sebenarnya untuk penjualannya pun ada, bisa dilakukan semua langsung dari aplikasi juga. Oke. Gitu. Bisa register ISBN, SID, bisa beli langsung, bisa jual kembali lewat aplikasi kita ya. Yes, betul. Oke, sip. Nah, Pak Alex, ini ada pertanyaan nih. Mana tadi ya? Pak, sebelumnya saya tambahin dikit ya. Yang tadi silakan. Untuk monitoring obligasi saya udah kasih linknya ya di chat. Tuh ada lagi linknya juga. Untuk monitoring obligasi di seluruh Indonesia tuh bisa di situ. Oke. Dan ini pertanyaan berikutnya nih, dia mau tahu perbandingan kayaknya ya Pak Alex dari Peter. Kalau reksadana gimana? Terus mana tadi udah lewat ini. Oke, kalau reksadana bagaimana? Kan banyak juga yang bagus. Kelemahannya apa dibanding obligasi? Yang mana ya? Dari Peter. Dia mau bandingin antara reksadana dan obligasi. Tergantung reksadananya, Peter. Jadi nggak bisa apple to apple. Reksadana sendiri di Indonesia itu ada dua macam secara garis besar. Tertutup dan juga terbuka. Nah, yang biasanya kita tahu itu terbuka. Yaitu ada pasar uang, campuran, pendapatan tetap dan juga saham. Nah, kalau Peter tanya reksadana pasar uang dibandingkan dengan ori ya, mungkin ya, itu karakternya beda. Seperti yang saya bilang kan, kalau misalnya reksadana itu ada resiko-resiko, di mana resikonya itu kalau kita bicara resiko finansial, yaitu ada resiko market dan juga resiko kehilangan. Contoh kayak misalnya manajer investasinya bermasalah. Yang kedua, resiko market lagi turun ya dia ikut turun. Nah, kalau misalnya Peter bandingkan dengan ori, itu berbeda sih. Ori memang ada potensi turun, tapi kita tetap dapat kupon karena kuponnya itu fix. Kayak gitu. Jadi itu setiap produk itu kita punya karakteristik masing-masing. Nah, teman-teman tinggal cek aja karakternya teman-teman seperti apa. Jadi ada plus minusnya lah. Nggak bisa kayak setiap kita mau ambil yang paling untung tuh nggak ada. Di saham pun kita nggak ada yang tahu. Kayak misalnya harga yang paling untung tuh di mana tuh kita nggak ada yang tahu. Gitu. Tapi yang kita tahu adalah good price. Jadi kita tahunya itu sesuatu hal yang bagus, yang cocok buat kita. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya teman-teman memang tujuannya untuk passive income, ori adalah pilihan yang tepat. Oke. Pak Alex, lanjut lagi nih Pak, dari Michelku. Alex, mohon maaf mau bertanya, untuk income protection yang tadi disebutin di bagian defense, itu maksudnya bagaimana ya Pak? Kemudian untuk reksadana, apakah reksadana pasar uang tergolong aman? Bagaimana resikonya dibandingkan dengan obligasi? Yang pertanyaan terakhir mungkin sudah terjawab baru saat ini ya. Iya. Oke, silakan Pak. Ya, jadi kalau untuk income protection itu sendiri, salah satunya juga lewat obligasi juga bisa.
atau deposito. Biasanya antara dua itu. Jadi income protection itu definisinya begini. Kalau misalnya ada satu kejadian di mana kita tiba-tiba tidak bisa bekerja lagi, nah income kita itu digantikan sama satu produk, either itu bisnis atau produk keuangan. Nah, produk keuangan yang memungkinkan kita untuk menggantikan income kita, ya deposito atau obligasi. Cuma perlu berapa banyak deposito obligasi atau obligasinya, nah itu lain cerita, kayak gitu. Nah itu nanti kita pakai produk yang lain lagi, kayak gitu untuk pengembangannya. Nah terus kalau misalnya sekalian saya jawab reksadana pasar uang, apakah tergolong aman? Aman kalau dari sisi resiko market ya. Saya nggak ngomong dari resiko manajer investasi loh. Saya bilang resiko market aman. Dibandingkan dengan obligasi, loh reksadana pasar uang itu isinya juga dua, deposito sama obligasi. Tapi obligasinya itu obligasi corporate, beda kayak gitu, bukan obligasi negara. Kalau obligasi negara itu reksadana penambahan tetap. Tapi itu pun juga harus pilih lagi. Nah, jadi kan pilihannya teman-teman mau pilih lagi di reksadananya atau langsung beli obligasi negaranya, which is ORI. Kayak gitu. Nah, itu pilihan, terserah. Kayak gitu. Kalau misalnya mau cari yang aman, sementara cari yang fix, yang aman-aman, benar-benar aman ya Pak, deposito atau ORI ya. Iya. Oke. Pak, lanjut lagi nih Pak. Ini dari Riva Destam. Dia mungkin baru memulai untuk investasi juga. Ini mau tanya nih penjelasan income protection. Oke, sorry. Oke. Baru 2 bulan nih katanya. Oh, ini dari bagus ya, baru 2 bulan kemarin mempelajari hal tentang investasi. Nah, terus dia coba-coba produk investasi di salah satu jenis investasi fixed income. Apakah jadi gimana cara dia mau tahu soal perhitungan yield rata-ratanya gitu Pak? Bisa dijelasin nggak Pak? Yang mana Pak ya? Ini dari Bagus Aditya. Iya, agak panjang Oh, ini. Aditya ya. Oke. Iya, dia mau tahu cara ngitungnya nih. Saya apakah ada rumus tertentu untuk menghitung keuntungan bulan pon yield rata-rata misalnya kan misalnya saya kasih contoh ORI ya. ORI kan ada 6,4%. Nah, itu netnya berapa nih? Misalnya netnya dikali 85% kan atau dipotong 15% sebagai pajak. Ya udah itu kan net keuntungannya. Nah, net keuntungan itu dikali dengan modal kamu, udah gitu aja sih. Caranya gitu aja. Ini ada pertanyaan dari Chris Siparanji. Dia tanya kenapa reksadana terproteksi bisa tidak aman ya? Oke, nah ini case by case ya. Jadi biasanya yang seperti saya bilang kan, nggak amannya ini kayak gimana dulu, resiko market atau resiko MI. Memang kalau dalam hal reksadana itu kan itu produk swasta ya bisa dibilang. Produk MI ya. MI-nya itu pun kan juga ada BUMN dan juga swasta. Itu kan kayak produk perusahaan. Nah, itu teman-teman harus cek lagi kayak gitu. Sedangkan kalau kayak misalnya ORI itu adalah produk negara, FR itu adalah produk negara kayak gitu. Nah, biasanya kalau udah produk suatu perusahaan, nah kita cek itu ada jaminannya atau enggak. Dan setahu saya reksadana itu tidak ada jaminan. Itu lain sama deposito. Deposito ada jaminan dari bank LPS kayak gitu. ORI juga dijamin kan ya Pak sama pemerintah ya? Betul. Jadi ibaratnya gini, ORI apakah ada gagal bayar? Ya pasti semua obligasi pasti ada risiko gagal bayar. Tapi kalau gagal bayar itu kan biasanya perusahaannya bangkrut. Nah pertanyaan saya, apakah negara Indonesia bangkrut? Nah kalau negara Indonesia bangkrut, ya kita juga nggak bisa makan juga gitu. Rasanya kayak gitu. Jadi simpel aja sih, kalau saya sih kayak gitu. Pokoknya kalau negara keluarin satu produk, itu udah pasti jauh lebih aman daripada perusahaan yang mengeluarkan produk itu. Oke, Pak, ini masih tadi ngomongin soal tadi yang dibahas oleh Pak Alex nih dari Riva Destania. Selamat malam, izin bertanya ke Mas Alex. Dalam penjelasan income protection di bagian defense itu kan ada beberapa kategori tadi disampaikan ya, seperti deposito, obligasi, dan asuransi. Apakah kita harus punya semua? Nah, terus soal asuransi banyak jenisnya. Bagaimana cara memilih tepat? Apakah harus semua sebagai contoh kita punya gitu Pak dalam waktu bersamaan? Ini panjang, ini bisa 1 jam. Ini. Jadi mungkin saya pendekin aja Pak. Saya pendekin dikit yang Riva. Nanti kalau misalnya belum puas, bisa ajukan yang konsultasi tadi. Itu kan one by one ya, one on one gitu. Nah jadi buat Riva, apakah bagian defense tuh kategori ini
Apakah harus kita punya semua? Yes. Jadi semua yang saya tunjukkan tadi itu paling tidak dari defense, terus mid dan striker tuh minimal harus punya satu. Tapi paling bagus idealnya punya semua, kayak gitu. Terus asuransi banyak jenisnya. Bagaimana cara membeli yang tepat? Ya sesuai kebutuhan. Udah nggak ada jawaban lain sih kalau asuransi sesuai kebutuhan gitu. Kayak butuhnya asuransi apa gitu. Sebagai contoh, apakah kita harus punya asuransi kesehatan, jiwa, pendidikan dalam waktu bersamaan? Enggak, kalau menurut saya. Karena kebutuhan orang nggak mungkin bersamaan gitu. Kecuali memang dia tiba-tiba keluar dari kantor, langsung punya anak, terus anaknya harus sekolah gitu. Nah, itu kan kayak nggak mungkin bersamaan juga gitu. Jadi biasanya sih nggak bersamaan juga. Biasanya kita main prioritas yang seperti itu. Nah, Riva kalau misalnya kurang puas nanti bisa lewat linknya tadi. Nah, udah dikasih link sama tadi udah ini jawab. Barcode-nya udah di-scan kan tadi ya, teman-teman. Beruntung sekali malam ini join di kelas Digibank by DBS malam ini bisa dapetin konsultasi gratis sama Pak Alex, itu luar biasa sih. Oke, ini pertanyaan buat Caca kali ya. Ca, ada Ibu Larasati Kurniawan. Saya ingin bertanya, untuk ori, apakah bisa dicairkan langsung, diambil kapanpun bisa, ataukah ada jangka waktunya? Berarti Digibank ya. Terus kemudian ya, tambahannya, ini beliau mau berhitung-hitung nih, mau dapat cuan kayaknya Pak Alex nah. Jadi ya, kalau misalnya mau pasif income sebesar 2 juta rupiah per bulan dari kupon ori setelah dipotong pajak, berapa modal untuk membelinya? Oke, Caca mau dijawab dulu, Ca. Oke, untungnya itu pertanyaan dari Michelle, aku sudah sempat ngintip duluan, jadi barusan aku ngitung pakai Excel. Nah, kalau berdasarkan hitungan aku, itu dengan investasi 441 juta dan angka belakangnya agak keriting, itu kuponnya net setiap bulan akan 2 juta. Itu menjawab pertanyaan Michelle dulu ya. Nah, berapa tadi angkanya kalau mau dapat passive income? 404 ya, dibuletin ke atas saja 442 juta. Oke. Nah, sekarang kalau untuk pertanyaan yang kedua, apakah Ibu Larasati? Ibu Larasati bisa dicarikan langsung. Untuk ori itu ada minimum holding periodnya, yaitu kayak masa di mana orinya harus di keep dulu itu selama 2 kali pembayaran kupon. Nah, kalau untuk ori 0717 ini berarti itu adalah sampai tanggal 15 September. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita beli sekarang nih 15 September ada kebutuhan mau langsung dicairkan, itu bisa dijual lagi lewat Digibank Apps gitu. Oke, Pak Alex mau nambahin nggak, Pak? Ini kalau misalnya baru naro, terus tiba-tiba 2 bulan lagi diambil, ada tipsnya nggak nih Pak Alex untuk yang ori ini? Kalau untuk karakternya kan memang nggak bisa diambil ya Pak ya, dalam waktu 2 bulan aja kan ya, sampai September kan. Cuma kalau misalnya setelah itu teman-teman mau ambil, mungkin tips dari saya adalah cek dulu harga partnya bagaimana. Apakah di atas par atau par itu maksudnya di atas market atau di bawah market. Kalau di bawah market berarti kan teman-teman rugi kayak gitu, jangan sampai rugi. Nah, kalau misalnya memang rupanya harga di bawah market, mendingan dipertahankan dulu aja ya Pak ya, berarti kan. Betul. Kan kita dapat kupon. Ya, betul. Jadi Bu Larasati jangan terburu-buru ya, disimpan aja dulu. Cuma kalau berdasarkan data yang tadi saya tampilkan, ini kita nebak-nebak berhadiah lah ya. Apa itu? Kemungkinan akan naik harga ori. Kemungkinan karena kayaknya pemerintah akan turunkan suku bunga lagi sih harusnya. Alasan pemerintah menurunkan suku bunga kan untuk stimulus ekonomi kan. Betul. Kan kita melihat kayaknya belum ada pergerakan yang cukup bagus gitu. Nah, kayaknya pasti akan diturunkan lagi. Nah, kalau diturunkan lagi, harga ori pasti akan lebih bagus. Teman-teman bisa lihat ori yang sebelumnya sama ori yang saat ini dikeluarkan, lebih bagus ori yang sebelumnya. Oke. Jadi udah menjawab pertanyaan dari Bu Michelle dan Bu Larasati. Bu Michelle udah tahu dong ya mau naruh uang berapa supaya dapat 2 juta rupiah per bulan ya. Net ya. 50 juta. Udah gitu kalau naruh 400 juta dapat cashback juga kan, Cak? Dapat. Cashback yang tadi dapat. Udah dapat 2 juta plus cashback pula. Oke, Pak Alex, ini ada pertanyaan dari nickname-nya ini Pipi Embe. Oke. Malam Pak Alex, misalnya lagi tidak punya pekerjaan sehingga tidak punya penghasilan. Apakah bijak kalau uang cadangan atau tabungan yang sekarang ada digunakan untuk investasi?
cocoknya apa dan berapa persen amannya. Nah, Kalau dia mau misalnya tahu tidak tipsnya punya nih, Pak. pekerjaan sehingga uang cadangan, tabungan ada untuk investasi. Nah, investasinya buat apa dulu? Kalau misalnya buat saham enggak, Nah, gitu. Kalau menurut saya buat saham tidak. Terus tabungannya berapa banyak dulu, kayak gitu. nah, Jadi kalau memang nggak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan, menurut saya itu kan langkah bijaknya adalah kita bertahan, kayak gitu sih. Jadi lebih dibanyakin yang pertahanannya itu, terutama kalau misalnya masih ada hutang konsumtif ya harus diberesin. ya. Jadi yang penting diberesin dulu kewajibannya, Pak. Sisanya nabung Ya, gitu ya. Oke. betul. Caca ada yang mau tambahin, Eh, Ca? Enggak sih, bener sih setuju dengan Pak Alex bahwa yang pasti kalau untuk saham sih kayaknya jangan dulu ya. Berarti kalau kondisinya seperti itu. Gitu. Mendingan nabung dulu aja ya, gitu ya. Oke. Ya. Terus ada pertanyaan lain lagi nih, Pak. Oke, kita lihat dulu yang ke atas ya. Tadi ada beberapa yang kelewat nih ya. Oke. Oh, saya baca dari yang register aja ya. Oke. Pak, ini ada pertanyaan seperti ini nih. Modern monetary theory, commodity based investment like gold, silver, or others. Yang mana itu, Pak? Ini pertanyaan datang dari yang registrasi nih, Pak, nggak diketik di sini dia. Oke. Dia mau tahu soal modern monetary theory, commodity based investment like gold, silver, or others. Gold ya, emas ya, maksudnya investasi di emas gitu, Iya. Pak, atau bagaimana? Mungkin ini pertanyaan seperti itu, Pak. Oke, jadi kalau investasi emas sendiri, menurut saya sih oke ya untuk saat ini, tapi saran saya ya emas batangan kayak gitu. Gitu aja sih, karena jujur kalau pengalaman investasi di emas sendiri saya belum ada. Oke. Saya lebih suka paper aset. Paper aset itu seperti apa? Deposito, obligasi, terus saham. Saya lebih suka di situ, reksadana. Oke. Lanjut, Pak. Antara ori dan sukuk lebih preferable mana, Pak, untuk investasi pemula? Penyelenggaranya dari pemerintah juga. Kalau tidak salah ada ori yang retail minimum keikutsertaan tidak besar. Yang tadi kita bilang ya 1 juta mulainya ya, Pak. Nah, ini tadi dia mau tahu beda antara ori dan sukuk. Dia mau untuk yang baru investasi prefer yang mana? Tipsnya. Ori dan sukuk ya. Sama sih, ori dan sukuk tuh mirip. Lebih kayak kalau misalnya ori itu untuk yang konvensional, kalau yang sukuk untuk yang syariah. Kayak gitu. Lebih prefer yang mana? Biasanya sih kurang lebih hampir sama kok. Gitu. Apakah penyelenggaraan dari pemerintah? Iya. Kalau misalnya memang sukuk retail ya namanya kalau dari pemerintah tuh SR atau ST, suku tabungan. Oke, kalau tanya soal minimum tadi udah di-mention ya, bisa mulai dari beli 1 juta. Dan tadi Caca udah juga mention bisa beli lewat digibank ya, Ca. Iya benar. Untuk SR juga bisa beli lagi di bank, tapi sama kayak ori dia juga issuance-nya cuma sekali setahun. Kebetulan untuk tahun ini SR itu kemarin udah dijual bulan Februari. Jadi next kesempatan selanjutnya itu adalah tahun 2021. Nah, berarti kalau menambahkan sama kayak tadi Pak Alex bilang antara ori dan sukuk sebenarnya kan bedanya cuma si sukuk ini basisnya syariah. Nah, jadi mungkin kembali ke preferensi orang-orang juga ya. Mungkin ada teman-teman yang lebih prefer investasi di obligasi di sukuk, di syariah, maka SR adalah yang tepat. Oke. Satu lagi tadi pertanyaannya ya. Oke, ini agak loncat-loncat ini pertanyaannya nih, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan soal reksadana, karena saya baca ada beberapa yang sama pertanyaan soal return reksadana. Return reksadana itu sudah bersih atau gimana ya, Pak? Gitu. Ini ngomongin soal tadi saya summary aja yang reksadana, semua pertanyaannya hampir sama. Return reksadana bersih. Reksadana tuh returnnya kan NAV, jadi itu udah bersih. Nilai aktiva bersih kan, jadi itu udah bersih sih. Kalau return reksadana tidak ada pajak lagi. Oke, ini berikutnya Ibu Astarini. Nah, ini ibu-ibu nih ya. Saya mau nanya, selama ini saya investasi di emas. Apa bijak untuk dipindahkan ke investasi lain seperti saham atau obligasi untuk jangka menengah 3-5 tahun?
kebetulan persentasi emas saya lebih dari 50% dari total portfolio saat ini. Luar biasa Ibu ini ya. Ya, bijak Bu. Kalau saya sih bijak ya. Jadi kalau mau menengah seperti yang tadi saya bilang, kalau mau menengah itu pemain tengah tadi. Jadi ya bisa silakan di obligasi atau di saham-saham yang punya dividennya besar. Tapi kalau untuk pemula, saran saya di obligasi aja. Oke. Ada ori ya yang bisa dipilih ya Pak ya. Gitu. Ya, Ini hebat juga ya, portfolio emasnya bisa sampai 50% loh Pak. iya. Saya sendiri malah belum pernah investasi emas, jujur. Oke, Karena misalnya ribet gitu. Saya lebih suka yang digital aja. Jadi jual beli lewat digital beres. itu ya tadi yang seperti Caca bilang ya. Bisa beli ori lewat digibank ya Caca ya. Emas sudah ada digital, cuma saya dari guru-guru investasi saya disarankan kalau emas tuh beli yang batangannya, jangan digital. Oke. Kayak gitu. Jangan lewat Ya. digital ya. Oke. Kalau lewat digital mendingan investasi yang lain aja ya. Bisa Ya. beli ori ya Pak ya. Aset seperti itu. Oke. Terus ini karena ada pertanyaan ini di bawah nih Pak, kita boleh jawab ya. Kalau untuk investasi properti ini malah lari ke investasi properti nih Pak, apakah bagus untuk kondisi saat ini? Saya nggak ngikutin sih kalau properti saat ini. Cuma saya kurang tertarik juga kalau properti saat ini karena nggak liquid sih, nggak gampang dijual. Ya, mendingan yang sekarang lagi di launch ya. Caca boleh kasih tahu nggak Cak, si obligasi ini dijual sampai kapan sih penawarannya Cak? Sampai tanggal 9 Juli jam 10 pagi. Oke, jadi masih ada kesempatan sampai jam 10 pagi tanggal 9 ya. Dan kalaupun misalnya mau beli lagi harus nunggu. Akan ada issuance lagi itu masih bulan Agustus kalau nggak salah. Nanti aku akan ada announcement-nya lagi sih biasanya. Oke, jadi sementara ini mumpung lagi proses penawarannya lagi dibuka sampai tanggal 9 Juli, bisa mulai beli obligasi sampai 9 Juli jam 10 pagi ya. Bapak ada yang mau tambahin lagi ya Pak Alex? Ya mungkin saya nambahin dikit untuk properti ya. Jadi kalau menurut saya kalau memang tertarik untuk investasi properti, ori itu sebenarnya mirip kayak properti sih. Nah, Kan capitalnya kan bisa naik. Itu sama kan, harga properti juga bisa naik. Terus kita dapat kupon, itu sama kayak kita investasi properti, terus kita sewain. Uang sewanya itu kuponnya si ori. Jadi karakternya itu mirip, ori dengan properti itu hampir mirip. Cuma bedanya kalau misalnya kita pintar milih propertinya, ya capital gain-nya mungkin lebih besar. Yield uang sewanya juga mungkin lebih besar kalau kita pintar. Tapi kalau ori kan kita kayak tutup mata tinggal beli doang udah selesai. Kayak gitu, nggak perlu ilmu-ilmu yang kayak gimana gitu loh. Ilmu sakti-sakti nggak perlu. Gitu. Kalau properti kita perlu sih. Gitu. Jadi resikonya berat. Dan Gitu. mungkin nambahin Karakternya mirip. Oke. Cak, tambahin Cak, silakan Cak. Sama mungkin nambahin Pak Alexander juga, ini sebenarnya pengalaman pribadi yaitu orang tua saya sendiri. Kalau properti itu kan biaya terkaitnya banyak gitu ya Pak ya, maintenance-nya dan lain-lain. Harus dijaga. Betul. Kalau ori kan iya betul. Oke. Ini kita lanjutkan pertanyaannya nih. Ini Mas Ajis baru join kayaknya atau mau tanya. Mas mau nanya, let's say saya punya income 4-5 juta dan tabungan sekarang sekitar 10 juta. Berapa dana yang aman untuk saya berinvestasi? Kalau ini tabungan sekarang. Oh, kalau mau mulai investasi sih yang aman 10-20% minimal. Oke. Sudah mulai bisa dihitung ya Mas Ajis ya, 10-20% disisakan untuk investasi. Oke, lanjut lagi. Oke, Pak Alex mohon arahan bagaimana persentase portfolio yang baik untuk milenial yang memiliki banyak kebutuhan dan termasuk sandwich generation. Yang mana? Persentase. Nah, ini menarik ini sandwich generation. Nah, jadi sandwich generation. Saya baru dengar ini Pak malah. Jadi sandwich generation itu kan definisinya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, sandwich generation itu kan di mana kita itu terjepit. Jadi kita memenuhi kebutuhan generasi sebelum kita, biasanya orang tua, terus kita memenuhi kebutuhan generasi setelah kita, misalnya anak atau adik kita. Biasanya kayak gitu. Jadi kita terjepit di tengah-tengahnya. Nah, persentase portofolio yang baik biasanya kita lihat dulu. Jadi saya pernah bahas sandwich generation di Instagram saya. Cuma waktu itu pembahasannya baru kayak definisi awal doang. Tapi setelah saya temuin di lapangan berdasarkan kayak ketemu klien dan lain-lain, ternyata sandwich generation tuh
Kan teorinya kan cuma gitu doang, tapi ternyata ada levelnya gitu. Dari level yang biasa sampai yang katastrofik, kasarnya itu kayak parah gitu loh. Kayak kanker itu level stadium 1 sampai stadium 4. Ternyata si Second Generation juga ada yang seperti itu. Contoh yang sederhana itu adalah kayak ya udah yang kayak tadi definisi, jadi memenuhi kebutuhan orang tua dan juga anak atau adiknya. Tapi kalau ada juga yang memenuhi kebutuhan orang tua karena orang tuanya sudah single parent, terus kayak udah sakit, nah itu lebih parah lagi. Nah, tapi biasanya sih kalau kita bicara general, bagaimana presentasi portofolio yang baik, kalau menurut saya, kalau dari gambaran saya tadi itu, banyakin yang di defense. Sampai masalah second generation selesai, baru kita bisa agresif lagi. Kayak gitu sih. Oke, satu lagi pertanyaan kali ya Pak ya, sebelum kita lanjut ke polling. Pak Alex mau naran bagaimana, jika memilih investasi jenis RDPU atau fixed income, apakah baiknya tiap bulan selalu mengisi saldo deposito tersebut? Atau seperti apa Pak? Mohon penjelasannya. Ini dari Bagus Aditya. Jika memilih investasi RDPU atau fixed income, apakah Tiap bulan RDPU tiba-tiba deposito ya? Saya jadi bingung. Nggak ngerti, saya juga bingung kenapa larinya ke deposito ya. Mungkin maksudnya itu kayak harus nabung rutin atau enggak sih? Ya, Pak. mungkin Jadi Pak. jadi kalau menurut saya sih investasi paling bagus itu adalah membangun habit kan. Nah, dengan kita membangun habit yang bagus itu pasti kita di masa depan kita akan lebih bagus lagi. Nah, kalau saran saya ya udah, kalau mau bisa rutin ya lebih bagus. Baik itu di reksadana saham, mau di deposito, mau di reksadana pasar uang, mau kecuali obligasi ya nggak bisa, obligasi harus pesan di awal. Oke. Nah, itu bisa. Makanya tadi kan saya kasih saran kan, kalau misalnya memang teman-teman ada uang lebih, itu bisa aja pakai strategi yang namanya reinvest strategi. Di mana teman-teman bisa invest di seperti ori atau deposito, itu kan mendatangkan passive income buat kita. Nah, si bunga passive income-nya itu kita bisa reinvest ke investasi yang lain secara rutin. Kan katakanlah nih kita dapat kupon ori setiap bulan. Nah, kupon orinya itu kita invest lagi ke RDPU atau RDPT terserah. Nah, itu kita akan dapat gain yang lebih. Bahasa simpelnya itu kita double cuan. Cuan dari orinya, cuan lagi dari reksadana pasar uangnya, kayak gitu. Oke, Caca, boleh ditambahin nggak, Cak? Yang buat yang pemula-pemula ini kan tadi kayaknya dia mau ngomongin soal deposito. Apa sih kalau dari Digibank yang di offer gitu kan? Mereka bisa mulai berapa, terus dapat bunga berapa? Oke. Kalau misalnya untuk di Digibank itu kan kita bisa mulai buka deposito dari 1 juta dan bunganya 5,5 hingga 5,5%. Untuk 1 bulan, tenor 1 bulan pun itu bunganya sudah 5,5%. Ini sih aku mau share aja sih ya Arif, ini pengalaman aku dulu waktu awal-awal kerja. Gimana caranya aku bisa ngebiasain nabung setiap gajian. Jadi setiap gajian itu aku langsung sisihin, aku depositoin, terus nanti aku bikin yang 1 bulan aja depositonya. Sehingga bulan depan pada saat aku gajian lagi, deposito yang lama mature, terus aku bikin deposito lagi yang lebih gede lagi gitu amount-nya. Nah, itu aja tuh dulu aku belum lewat internet banking tuh, jadi agak ribet. Nah, sekarang dengan semuanya bisa lewat aplikasi, nggak perlu ke kantor cabang, ngelakuin deposito kayak gitu sih sangat gampang dan bisa dilakuin malam-malam pulang kantor Tinggal pun juga diklik-klik bisa. gitu ya. Iya, cepet banget, nggak nyampe berapa menit. Oke, terima kasih. Seru banget pembahasan malam ini. Teman-teman, saya sebelum misalnya ada pertanyaan lagi, saya mau share polling dulu ya. Kita mau dapetin feedback dari teman-teman soal webinar kita malam ini. Saya buka pollingnya selama 5 menit, jadi teman-teman boleh langsung isi ya. Oke, saya sudah buka pollingnya. Silakan untuk teman-teman bantu isi ya. Sambil saya lihat-lihat lagi nih, ada yang pertanyaan apa lagi ya? Oke, saya sudah share polling, teman-teman boleh bantu isi. Kita mau dapetin feedback dari teman-teman mengenai webinar kali ini. Misalnya satu pertanyaan lagi ya.
Pak, boleh diinformasikan lagi ya Pak Alex. Jadi kayak tadi Boleh. kalau Caca kan bilang di Digibank bisa loh ngelihat pergerakan nilai yang tadi harga untuk ori jual kembali dan lain sebagainya Pak ya. Ya. Terus kalau misalnya yang lainnya itu Bapak ada tips lagi untuk bisa liatin di mana ya Pak? Kalau obligasi tadi kan saya udah kasih ya Pak ya. Linknya di sini sih. Oke. Kasih di chat ya. Mungkin. Jadi Ya, teman-teman jadi bisa di lihat di chat itu ya. Ya, itu ya. penilaian harga efek Indonesia, terutama untuk Indonesia Composite Bond Index. Jadi indeks untuk obligasi ada Oke. di situ. Dan buat teman-teman juga jangan khawatir ya, karena lewat Digibank juga semua bisa dilihat Iya, ya Caca betul. ya, untuk pergerakan. Jadi supaya lebih mudah ya, gitu. Pak, ini satu pertanyaan terakhir boleh. ya sebelum kita tutup acara ini. Cara penjualan ori ini bisa dibagi-bagi atau harus semuanya? Sorry. Caca boleh tambahin Caca. Cara penjualan ori ini bisa dibagi-bagi atau harus semua? Dia Oh mungkin itu mau iya, parsial Mbak jual. Caca yang jawab. Aca. Oh ya. Oke, itu bisa dijual dengan kelipatan 1 juta. Bisa dijual dengan kelipatan 1 juta ya. Tapi tadi ada holding period yang harus ditunggu ya. Ya, sampai 15 September kalau untuk ori 17. Oke. Pak Alex, Ya. tips terakhir deh buat teman-teman di sini yang gimana caranya memilih investasi yang aman. Kita wrap up aja, gimana caranya memilih investasi yang aman nih bagi millennials dan bagi teman-teman yang memang baru memulai investasi, seperti apa boleh di-share terakhir Pak sebelum kita selesai. Oke, jadi tips dari saya mungkin pertama, kalau mau aman, benar-benar aman itu teman-teman cek dulu kondisi keuangan teman-teman, posisi keuangannya bagaimana, kayak gitu. Kedua, buat teman-teman yang belum punya pengalaman investasi, saran saya adalah baca produknya dulu, segala resiko-resikonya, kayak gitu kan. Dan bisa mulai dari yang saya tadi bilang defense, jadi mulai dari deposito, terus nanti naik lagi ke obligasi, terus naik lagi ke saham. Karena memang dalam setiap webinar saya pernah survei, anehnya itu semua invest di saham semua Pak, obligasi malah nggak pernah. Lucu, tapi kalau saya pribadi, dari kecil saya udah diajarkan sama keluarga saya itu di deposito. Terus saya naik lagi ke level ke obligasi, baru di saham. Dari tahun 2015 baru di saham. Jadi saya megang ori udah dari tahun 2012 mungkin. Tapi saham baru tahun 2015, kayak gitu. Jadi anehnya di Indonesia saat ini malah dari saham dulu, gitu kan. Jadi yang dari agresif dulu, kayak gitu. Nah itu bikin kapok kita loh kadang kalau misalnya kita kalah. Nanti dianggap semua investasi itu bisa rugi. Padahal ada beberapa investasi ya tuh aman, kayak gitu. Terus berikutnya teman-teman lihat tadi kan kalau saya perhatikan tuh banyak yang masalah kayak kayak uangnya hilang, terus kayak mungkin itu kayak ketipu investasi bodong dan lain-lain kan. Nah saran saya sih kita lihat siapa yang mengeluarkan produk itu. Dulu saya nggak mau repot, ibaratnya kayak kalau misalnya yang keluarin perusahaan kan kita harus pelajari lagi perusahaan ini seperti apa, bank ini seperti apa, benar atau enggak. Nah paling gampang ya kita apa yang negara keluarin ya kita beli, karena kalau negara ya udah pasti terjamin, kayak gitu. Jadi saya pilih yang simpel-simpel aja untuk suatu yang aman. Oke. Caca, boleh dikasih tips terakhir Cak buat teman-teman yang millennials ini yang mau memulai investasi lewat aplikasi Digibank seperti apa? Boleh Cak, silakan Cak. Oke, untuk teman-teman milenial, terutama juga mungkin yang baru-baru mulai kerja, aku mau bilang bahwa untuk belajar investasi dan mulai nabung itu the earlier the better. Jadi mulailah sekarang, terutama dengan zaman sekarang di mana semuanya prosesnya udah gampang dan dengan Digibank juga prosesnya semua seamless dan juga bisa mulai dari kecil-kecil amount-nya kalau memang belum merasa nyaman atau pede. Tapi pokoknya harus tetap selalu punya niat untuk belajar ya, karena pasti akan maju terus lah jadinya. Kayak tadi Haikal ya, kelas 12 udah mulai investasi loh, itu luar biasa. Itu bagus nih. Ini ada yang bilang Pak, katanya saham itu ada influencer handalnya, gitu. Makanya banyak. Ya nanti coba ya nanti kalau teman-teman dukung saya jadi influencer obligasi deh. Oke. Baik, terima kasih Pak Alex dan terima kasih Caca untuk malam ini sudah berbagi bersama kita dan para teman-teman di sini untuk
Financial Clinic memilih investasi yang aman bagi millennials. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir dan join di malam ini. Terima kasih atas engagement yang sangat menarik malam ini, dan terima kasih sekali lagi semuanya dari tim Kumpul ID atas kerjasamanya untuk acara malam ini. Dan tadi jangan lupa ya, kalau misalnya mau tanya-tanya soal Digibank, itu ada linknya di bit.ly/id-tanya Digibank. Dan Pak Alex juga memberikan konsultasi gratis. Tadi barcode-nya ya sudah di-share. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi langsung sama Pak Alex bisa langsung ya, karena beruntung sekali yang join di kelas malam ini bisa dapetin konsultasi gratis sama Pak Alex. Oke, baiklah. Terima kasih atas semuanya atas waktunya, dan terima kasih Pak Alex atas waktunya. Caca juga terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di acara Digibank by DBS Walk the Talk series berikutnya. Teman-teman bisa cek di go.dbs.com/id-walk the talk. Terima kasih semuanya. Selamat malam.